BPOM RI meningkatkan pengawasan terhadap kosmetik ilegal yang banyak beredar di media online dan diduga mengandung bahan berbahaya. Dari hasil pemeriksaan di 709 lokasi, sebanyak 340 sarana usaha terbukti melanggar ketentuan peredaran kosmetik yang aman dan legal. Petugas BPOM menyita lebih dari 205.000 produk kosmetik ilegal dari 91 merek dengan nilai temuan mencapai 31,7 miliar rupiah. Sebagian besar produk yang disita adalah kosmetik impor tanpa izin edar yang viral di platform online dan dijual secara bebas. Selain tanpa izin, beberapa produk mengandung bahan berbahaya seperti hidrokinon, asam retinoat, antibiotik, serta steroid yang dilarang dalam kosmetik. Kosmetik ilegal ini ditemukan di berbagai lokasi, termasuk Yogyakarta, Jakarta, Bogor, Palembang, dan Makassar. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan, pihaknya akan terus memperketat pengawasan dan menindak tegas pelaku peredaran kosmetik ilegal. Obat dan makanan, yaitu Bapak Inspektur Jenderal Polisi Jayadi. Kemudian ada deputi verifikasi. Saya kira ini yang paling penting kami umumkan hasilnya sebagai berikut. Pengawasan Badan POM dilakukan berdasarkan analisa risiko dengan memperhatikan tren peredaran kosmetik ilegal saat ini. Temuan kosmetik ilegal didominasi oleh produk impor dan produk kontrak yang didistribusikan, dipromosikan lewat media online. Salah satu bentuk strategi pemberantasan dilakukan Badan POM dengan melaksanakan intensifikasi pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal yang viral di media sosial. Jadi, karena ribut-ributnya di media sosial, kita watching dengan sangat ketatnya. Dan hasilnya pengawasan selama 10-18 Februari, jadi kurang lebih hanya seminggu, kita awasi di media sosial, hasilnya sebagai berikut. Kita buat edaran seluruh Indonesia, jadi kita dengarkan aspirasi masyarakat, kita lakukan surat edaran ke seluruh unit pelaksana teknis Badan POM yang ada 76 di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan hasilnya sebagai berikut. Pada hasil intensifikasi ini, Badan POM menemukan pelanggaran dan dugaan kejahatan produksi dan distribusi kosmetik ilegal berjumlah sebanyak 91 merek sebagaimana terdaftar. Kemudian ada 4.334 item dengan 205.133 pieces dengan nilai keekonomian temuan sebesar lebih dari 31,7 miliar. Dalam seminggu ini kita bergerak, kita menemukan itu. Dan dengan rincian sebagai berikut. Mengandung bahan dilarang, termasuk skincare, etiket biru yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pelanggaran yang lain tanpa izin edar. Pelanggaran yang ketiga, cara penggunaan tidak sesuai dengan definisi kosmetik. Kemudian yang keempat, kosmetik yang kadaluarsa. Nah, saya ingin jelaskan, ada yang lebih spesifik lagi, bahwa muncul dua modus baru yang belum kita temukan sebelumnya. Modus baru itu apa? Ada produk yang didapatkan tertulis nomor izin edar. Tetapi nomor izin edar ini
sebetulnya bukan nomor izin yang kami keluarkan untuk produk tersebut. Kemudian bukan pabrik tersebut yang membuat, pabrik lain yang tidak ada izinnya, dia copy, dia palsukan nomor izin edar yang sudah beredar, kemudian dia memproduksi massal. Karena mungkin mereka sudah takut nanti diklik, jadi dia harus ada nomor izinnya, dan nomor izinnya orang lain. Ini pelanggaran dan kita akan lanjut ke pro justisia. Karena ini prinsip. Yang kedua yaitu menempatkan nomor yang hubungannya dengan etiket biru. Etiket biru kan harusnya tidak ada tertulis nomor izin edar dan sebagainya, cukup warna biru aja. Ini dia pakai PIE di situ, tanpa izin edar baru dia keluar, dan itu bagian untuk mengelabui konsumen. Itu dua modus baru yang kita temukan dan kita akan serius menindaki. BPOM mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli produk kecantikan dan memastikan kosmetik yang digunakan telah terdaftar secara resmi.